Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktikum elektronika analog ya. Oke, langsung saja kita ke modul praktikumnya. Oke, kita langsung ke bab 1. Oke, di sini bab 1 tentang atau percobaan 1 tentang voltage follower ya kan. Nah, voltage follower di sini saya menjelaskannya secara garis besarnya aja ya. Nanti kalian cari secara detailnya bagaimana. Dan nanti saya juga akan melampirkan isi dari analisa datanya itu apa aja. Kalian download di deskripsinya di bawah nanti. Oke. Di sini kan ada voltage follower. Lah, voltage follower di sini tuh fungsinya cuma buat menstabilkan sinyalnya saja. Jadi dia itu penguatannya cuma satu kali. Nah, di sini kan sudah tertulis tuh penguatannya cuma satu kali. Nah, makanya gelombang yang kita peroleh saat praktikum di sini. Nah, ini kan contoh gelombang pada bab 1 di mana antara Vin yang warna kuning ini ya. Nah, Vin sama Vout-nya ini jika kita pepetkan, ini kan tingginya sama, tinggi sini sampai tinggi sini, ya kan? Nah, itu menandakan bahwa penguatannya memang cuma satu kali. Tapi outputannya ini di sini dia stabil. Ya, outputannya dia stabil. Oke. Nah, fungsinya tuh cuma buat menstabil sinyal. Jadi semisal di sini inputannya 5 volt, maka keluarannya pun juga 5 volt karena inputannya lewat non inverting. Ya. Oke. Oh, sorry, inputannya lewat inverting. Jadi inputan 5 volt, keluarannya 5 volt. Cuman keluarannya di sini dia lebih stabil sinyalnya. Jadi dia nggak gampang turun, nggak gampang naik. Jadi dia stabil di 5 volt. Oke, kita lanjut aja ke percobaan 2. Nah, di sini kan ada non inverting amplifier tuh. Lah, fungsinya di sini tuh cuma buat menguatkan sinyalnya. Cuman di sini dia sefasa kan. Dia antara sinyal input sama sinyal output dia sama. Nah, bisa kita lihat contoh gelombangnya di bab 2 lah ini. Jadi di sini sinyal input sama sinyal outputnya kan sama. Itu menandakan memang dia rangkaian non inverting. Duh, kenapa kok bisa sefasa mas? Nah, karena inputannya itu dia ada di plus. Nah, di sini ada plus atau bisa kita sebut dengan non inverting ya. Nah, karena inputannya berada di plus, maka dia jadi satu fasa. Jadi tidak ada dia gelombangnya sama antara input sama output. Cuman di sini outputnya kan sedikit lebih besar tuh. Nah, ini pada saat resistornya 2 kilo ohm. Ya, 2 kilo ohm. Jadi semakin besar nilai RB-nya ini, maka penguatannya semakin besar juga. Nah, kita lihat sinyalnya ini. Nah, ini terlihat pada saat 10 kilo ohm. Oke. Ini 10 kilo ohm, sinyalnya input sama output menjadi lebih besar ya. Yang ini 6 kilo, ini 4 kilo, yang ini 2 kilo. Terlihat memang gelombang outputnya yang warna biru ini teman-teman ya. Ini terlihat semakin besar. Oke. Nah, fungsi RA sama RB di sini itu fungsinya buat penguat. Jadi di sini kan ada rumusnya yaitu 1 plus RB per RA. Nilai RB-nya kan yang ini. Nah, nilai RB itu tergantung kalian ngisi tabelnya di sini. Jadi ada 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo sama 10 kilo. Kalau RA-nya tetap 10 kilo. Jadi kalau dimasukkan ke rumus ini, nah ini untuk ngitung voltage gain-nya, untuk ngitung berapa penguatannya.
nanti saya jelaskan, ada video untuk khusus buat ngitung ya. Ini saya menjelaskan secara teorinya aja biar kalian tidak bingung. Oke, kita lanjut ke bab 3. Di sini ada inverting amplifier ya kan. Nah, inverting amplifier ini lawannya dari non inverting. Nah, lawannya itu maksudnya gimana? Kan tadi inputannya yang non inverting ini kan dari positif, cuman yang inverting ini inputannya sekarang jadi negatif. Nah, di sini kan ada RF sama Rin atau RB sama RA. Nah, cuman di sini tidak ada satu plus. Rumusnya itu voltasenya minus RB per RA. Dari rumusnya saja sudah ketahuan. Di sini ada tanda minus, artinya dia ini bakalan beda fasa. Karena inputannya dari negatif. Nah, karena inputannya dari negatif, maka dia pasti akan beda fasa. Oke, kita ke rangkaiannya. Nah, ini rangkaian dari inverting amplifier ya. Oke, kita lihat sinyalnya. Oke, di sini terlihat antara input sama output. Inputnya mulainya dari minus, ya kan? Dan outputnya dia dari positif. Ini kan ya. Mungkin sedikit tidak terlihat ya, tapi ada sedikit melengkung di sini, sama di sini ya. Oke, kita cari gainnya yang besar lah, seperti ini. Ini penguatan yang 10 kilo ya. Ini yang 10 kilo terlihat. Tadi di mana di sini ya kan? Di sini outputnya mulai positif, sedangkan inputnya dari negatif. Jadi berbalik fasa 180 derajat. Oke. Fungsinya RB sama RA sama. Di sini buat ngatur kalian minta penguatannya berapa kali. Nah, itu tergantung dari kalian men-setting RB sama RA-nya. Oke. Nah, fungsinya buat inverting sama non inverting tuh buat apa, Mas? Nah, fungsinya itu biasanya kalau kalian nemuin di amplifier tuh ini sangat berfungsi banget. Nah, karena di amplifier itu kita juga membutuhkan tegangan positif sama negatif. Karena di amplifier itu tegangannya full AC juga. Nah, sinyal kita kan juga sinusoidal atau bisa dibilang AC kan ya. Nah, itu kalau di amplifier ini sangat penting sekali rangkaian seperti ini, yaitu untuk memperkuat sinyal masukan, sinyal inputannya. Jadi semisal kalian dari mikrofon kalian bilang A-nya kecil, maka keluarannya nanti di speaker bisa besar karena bantuan dari penguatannya ini. Oke. Kita langsung lanjut ke bab 4. Nah, bab 4 di sini kan adalah summing amplifier atau rangkaian yang memiliki fungsi untuk menyembelahkan dua atau lebih tegangan listrik. Rangkaian summing amplifier dibuat menggunakan IC operasional amplifier alias IC op-amp. Ya kan? Oke, sebenarnya sama saja antara summing ini fungsinya. Cuman di sini ini kita ketambahan satu rangkaian yang ada di bab 1 ya kan. Nah, di sini nih fungsinya buat apa, Mas? Kok kita ada rangkaian di bab 1? Nah, fungsinya ini jadi gini. Jadi saat sinyal inputan ini masuk, ya kemarin kan kita buat permisalan aja. Misal di input ini 5 volt yang masuk ya. Nah, biar outputannya ini stabil sebelum masuk di rangkaian ini, biar stabil itu kita menggunakan voltage follower, karena fungsi voltage follower itu untuk menstabilkan sinyal. Oke, jadi saat inputnya 5 volt maka keluarannya pun juga bakalan 5 volt. Oke, kemudian yang bawah ini buat apa, Mas? Lah, bawah ini kita langsung ambil dari sumbernya. Nah, kita jumlahkan di sini 5 volt sama 5 volt. Nah, tapi tidak semudah itu Ferguson. Oke. Nah, terus ada aturannya. Nah, di sini ada aturannya di mana output voltage-nya ini. Nah, di sini ada V0 sama dengan minus R3 kali dalam kurung VI kali R1 ditambah V2 per R2. Oke. Nah, di sini ya kan.
Nah, Mas, tadi nanti di analisa data isi kalian itu pasti ada, nanti saya minta itu penjelasan tentang perbedaannya V0 dan V2. Nah, perbedaannya V0 V2 itu yaitu tadi, kalau di V2 itu bentar-bentar. Kertas saya ini mana ya? Sudah saya siapkan kok. Oke, ini. Oke. Untuk di V2 ini sinyalnya itu sama atau masih satu fasa. Tapi kalau sudah di V0 itu dia bakalan beda fasa. Tuh, kenapa kok bisa beda fasa? Ntar ini ya, ini kan Mas, ini tegangan yang di V2. Ini jadi input sama output sama ya kan, seperti bab 1. Dan yang ini lah, inilah output dari V0 nya ya. Beda fasa 180 derajat. Karena di sini coba teman-teman lihat. Di sini inputannya kita pakai minus. Oke. Pakai minus, maka itu dia beda fasa 180 derajat. Oke, kalau tentang summing seperti itu ya. Summing itu kalian bila mana punya ini nih, kalau kalian punya rangkaian seperti ini tuh fungsinya memang sebagai penguat. Cuman bila mana kalau kalian punya tegangan yang bervariasi nih, semisal dari inputan 1 kalian 5 volt, dari inputan kedua itu kalian minta 2 volt, ya kan? Relatif sih, ini rangkaian ini kan tergantung kondisionalnya kalian buat apa dulu. Kalau buat inputan terus kalian keterbatasan kayak misal nih kalian bikin rangkaian, kalau inputannya 5 volt dan outputannya 2 volt dan diminta outputannya sekian. Nah, kalian bisa menggunakan summing amplifier ini karena beda tegangan. Itu kalian bisa menjumlahkannya menggunakan summing amplifier. Ya. Oke, kita lanjut ke bab 5. Oke, di sini ada diferensiator ya. Diferensiator ini adalah sama dengan amplifier pembalik dasar. Oke, arti different kan artinya turunan ya kan. Nah, di sini ini sinyalnya mintanya segitiga, namun keluarannya kotak. Nah, ini kan, ini inputannya segitiga, keluarannya kotak. Tapi dilihat nih, di sini kan dia mulai charging, dan yang di sini dia discharge, ya kan. Kalau kalian amati sinyalnya ini itu dia kok bisa merubah dari segitiga ke kotak itu karena apa? Karena RF sama kapasitornya. Nah, di sini kan ada RF C kali turunan dari ini rumusnya kapasitor, ya kan. Nah, dua komponen inilah yang mengatur kalian itu bisa merubah dari segitiga menjadi kotak. Nah, itu karena C di sini sama RF di sini. Oke, itu fungsinya dari kita membuat rangkaian diferensiator itu. Kalau kalian misal kalian pengen membuat generator tuh, bukan generator listrik yang punyanya power ya, yang bisa menghasilkan 220, bukan yang itu, tapi ini generator sinyal. Jadi semisal kalian mintanya sinyal segitiga, kalian ingin merubah ke kotak. Nah, ini kita butuh bantuan rangkaian different untuk merubah dari segitiga ke kotak. Oke, selanjutnya ini rumus untuk mencari V0 yang kita harapkan. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, di bab 6 ini
saudara dari different, integrator, ya kan? Integrator atau integral. Oke, rumus dari different. Oke, kita cari di sini sinyal different. Sinyal integrator, aturan sinyal integrator. Bentar, saya carikan dulu. Saya dulu punya kok turunan-turunannya. Kalau nggak salah sih ini. Kok jelek sekali. Bentar. Mana ya? Oke, saya pause dulu biar kalian nggak bosen nunggu. Kalau sudah ketemu nanti saya. Oke, saya lanjut lagi ya kan. Ini sinyal dari transformasi diferensiator ya. Oke, jika kalian punya sinyal sinus, maka keluarannya jadi cosinus. Nah, kalau kalian ini sinyalnya pulse atau pulsa, keluarannya kayak apa ini ya? Gergaji segitiga apa loh? Lupa aku sih, bentar. Mana rek keterangannya tadi rek? Mas, sumbernya kok dari web. Ada bukunya, saya ada. Cuma saya daripada ngevideo lagi, ngedit lagi, saya carikan web sekiranya hampir-hampir sama. Tapi bukan berarti saya nganjurkan kalian untuk ke web ya, bukan. Cuma saya cuma ngambil sinyalnya ini tok loh. Saya males itu loh. Ngevideo ulang dari HP terus saya edit lagi. Terlalu lama, nanti kalian malah nggak ngerjain ya. Oke, tapi kan sinyal kita kan cuma ini. Cuma dari segitiga sama pulse. Nah, sinyal dari ini different itu kan segitiga menjadi kotak. Nah, di sini dari segitiga menjadi kotak, itu yang difference. Oke, sekarang integrator. Nah, oke, integrator di sini kebalikannya dari different. Oke, di sini kalau yang integrator itu sinyalnya kan kotak. Nah, keluarannya ini segitiga. Nah, kembali lagi di sini. Jika kalian kemarin sih saya sudah mengusahakan supaya R sama C-nya ini bisa menghasilkan segitiga. Ya, cuman keterbatasan komponen, saya cuma bisa menggambarkan atau membuat sinyal segitiganya seperti ini. Cuman ini seharusnya segitiga kayak gini, seret gini, segitiga. Ini ya hampir-hampir sama lah ya, saya minta maaf ya. Oke, kalau kita rapatkan hampir, ini kalau semakin rapat nih semakin segitiga kok. Cuman ini range-nya kemarin frekuensinya terlalu jauh. Nah, kalau integrator itu dia kan integral. Nah, kalau difference dia turunan. Jadi semisal kalau turunan dari 2x itu berapa? Ayo, itu kan x kuadrat. Ayo kan, x pangkat 2. Atau bisa menjadi 2x. Nah, kalau integrator dia kan naikannya, ya kan? Nah, jadi mula-mulanya kalau yang integrator itu gelombangnya segitiga, dia menjadi kotak karena turunannya. Ya. Tapi kalau integrator dia kan balik lagi ke asalnya, ya kan? Nah, dari inputannya kotak dia menjadi segitiga. Nah, paham kan? Jadi inputannya kotak, dia jadi segitiga. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 7. Oke, ke bab 7. Bab 7. Oke, bab 7 ini kan low pass filter. Oke, low pass filter di sini tuh fungsinya dia menahan frekuensi di atas frekuensi cut off-nya. Jadi jika mana ini grafiknya? Itu grafiknya. Oke. Jadi di sini
low pass filter di sini. Kayaknya grafiknya terlalu jelek kalau yang ini. Saya carikan di Google. Grafik low pass filter. Oke. 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 Di sini low pass filter nih. Ini grafiknya. Jadi, misal nih low pass filter. Nah, kita ini nanti gampang rumusnya nanti saya jelaskan di video yang kedua ya. Tunggu aja. Yang penting kalian paham dulu rangkaiannya itu bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Oke. Oke. Di sini kita pakai kemarin kan pakai sinyal sinus ya. Oke, kita ambil ini kan. Oke, sinyal sinus. Oke, di sini inputnya yang kuning, outputnya yang biru. Ini pada frekuensi 200. Oke. Nah, ini saya kasih tahu frekuensi cut off-nya miliknya ini itu sekitar 1026 Hz ya, atau 1000 kilo Hz. Itu frekuensi cut off. Mas, frekuensi cut off itu apa sih? Nah, frekuensi cut off itu kalau di grafiknya itu yang ini. Yang ini. Oke, tak carikan yang bagus. Frekuensi cut off, bentar. Ini juga boleh. Nah. Oke, ini frekuensi cut off-nya ya. Jadi kalau dia masih frekuensi cut off di sini dia 1000. Ya, kalau di rangkaian kita kan 1000 Hz. Jadi semisal dia kurang di daerah sini kurang dari 1000 Hz, dia masih dilolosin. Ini grafiknya gini, dia lurus ini. Ini masih berapa Hz? 200, 300, 400, 600, 800, 900. Ya kan? 950 Hz. Kemudian di sini misal di sini tuh sudah mendekati 1000. Nah, 1000 kemudian 1000 Hz. Nah, dia kena frekuensi cut off-nya. Jadi dia keblokir di sini. Dia nggak bisa ngelolosin sinyalnya. Jika tak gambarin tak analogikan, semisal gini. Saya punya lingkaran, ya kan? Lingkaran terus diameter lingkaran ini 1 kilo Hz ya. Kemudian saya punya panah. Oke, jangan panah ini deh, kurang Oke, saya punya panah. Oke, panah di sini dia diameternya dia diameternya di sini dia diameternya misal 1500 Hz. Nah, bisa nggak dia masuk ke sini, masuk ke lubang sini? Kalau kita analogikan kan nggak bisa kan? Dia masuk ke lubang ini. Secara lubangnya aja diameternya 1 kilo. Sedangkan diameter dari lingkarannya ini, anak panahnya ini itu 1500. Jadi dia nggak bisa masuk ke sini. Nah, yang bisa masuk ke sini, yang ke lubang sini, itu diameter kurang dari 1000. Bentar. Oke. Oh, ini. Oke, ya, bentar, ini kok hilang ya gambarnya. Outline. Nih. Oke. Yang bisa tembus atau bisa masuk itu diameternya ya kurang dari 1000. Frekuensi kurang dari sama dengan 1 kilo Hz.
Nah, baru dia bisa masuk ke lubang ini. Ke lubang ini. Dia baru diizinkan masuk ke lubang ini. Kalau dianalogikan seperti itu. Kalian boleh kok menulis analisa data ini, menganalogikannya kayak gini boleh. Atau lebih bagusnya lagi kalian langsung menganalisa datakan dengan grafiknya ini. Nah, jadi kalau frekuensinya ini kan 1000, jadi kalau lebih maka dia bakalan kepotong. Kalau dari gelombang ini terlihat. Nah, di sini sekitar 1000-an. Ini kan 999, ya kan? Kalau dilihat dari gelombang antara V in sama V out, jika tingginya ini sama, maka itulah frekuensi cut off-nya kalau dilihat dari tinggi gelombang. Oke, kalau dia lebih dari 1000, kalau dilihat dari gelombangnya dia semakin gimana? Oh, nih terlihat. Kalau yang 2000 ini dia semakin mengecil. Iya, mengecil karena dia diblok, makanya dia nggak bisa lolos. Oke, semakin tinggi frekuensinya, dia semakin kecil outputnya, dia semakin tidak lolos. Oke, kita lanjut. Kalau yang dilepas pengertiannya seperti itu. Fungsinya ini ya di amplifier lagi, karena fungsinya buat menyaring frekuensi-frekuensi tertentu. Atau enggak gini, kalau kalian di biomedik, kalian cuma butuh sinyal-sinyal yang khusus. Jadi semisal kalian cuma mengambil sampel data kurang frekuensi data kurang dari 1000 atau kurang dari 500, kalian bisa menggunakan low-pass filter. Itulah fungsi dari filter. Kalau kalian masuk ke elektronika itu berfungsi banget rangkaian-rangkaian seperti ini. Kalau yang di power saya kurang tahu. Oke, kita langsung lanjut ke bab 8 ya, bandpass filter. Oke, bandpass filter ini frekuensi lolos tengah. Maksudnya gimana? Jadi dia meloloskan frekuensi di bawah frekuensi cut off atau frekuensi low pass sama di antara frekuensi high pass filter. Jadi dia lolos di tengah-tengah sini. Maksudnya itu gimana? Oke, kalau kita lihat dari gelombangnya, ini nih, ini frekuensi di saat berapa ini ya, bentar, awalnya kan 500. Oke, di saat frekuensi 500 kita perhatikan, kita samakan dengan oke, nah tak bikinin kayak gini biar enak. Oke, kita ambil grafiknya. Oke, frekuensi 500. Nah, saya lihatnya dari sini aja ya frekuensinya. Oke, frekuensi 500. Nah, sedangkan rangkaian frekuensi cut off punyanya bandpass filter itu sekitaran 700. Nah, itu frekuensi cut off-nya atau titik tengahnya yang di sini. Oke. Nah, kalau masih kurang dari 700 otomatis lolos dong, karena dia kurang dari frekuensi cut off-nya. Oke, kita lihat frekuensi 500 sinyalnya masih diloloskan. Oke, frekuensi 600 sinyalnya hampir sama ya kan, tinggi input sama tinggi output. Oke, nah 700 di sini nih tinggi input sama tinggi outputnya hampir sama ya kan, atau bisa dibilang sama lah. Oke, nah ini frekuensi cut off jika kita lihat dari gelombangnya. Jadi untuk awal 500 tuh dia masih di sini. Nah, ini masih di sini 500, di sini 500. Kemudian naik 600 sudah di tengah-tengah sini. Kemudian naik 700 dia sudah pas di frekuensi cut off-nya miliknya bandpass filter. Oke. Nah, 798 malah hampir sama ya kan? Karena frekuensi cut off-nya ya di sekitaran segitu. Oke. Lah, di sini mulai terlihat beda frekuensi 900. Jadi dia sudah masuk ke perhitungan dari
frekuensi high pass filter. Jadi dia sudah berada di sini. Jadi dia turun, ya kan? Dia turun. Nah, 9000 Hz dia semakin turun. Nah, dia semakin turun. Jadi sesuai grafiknya ya. Jadi di mana dia awalnya naik, ya kan? Grafiknya naik. Di sini gelombangnya pun juga ikut naik, ya kan? Naik, akhirnya sama. Kemudian dia turun, Nah, turun gelombangnya mengecil juga. Oke, udah gelombangnya mengecil juga ya kan? Sesuai lah dari grafik atau materinya band pass filter. Oke, ini gelombang high pass filter. Oke, kita lanjut ke high pass filter. Oke, di high pass filter ini kebalikannya dari low pass filter, di mana dia malah ngelolosin frekuensi di atasnya frekuensi cut off-nya. Jika digambarkan grafiknya, tak carikan di internet, bentar dulu. Grafik high pass filter. Oke, nih, wah ini bagus nih. Tak besarin. Oke, di sini kan grafik dari high pass filter. Stop bandwidth. Oke, pass band. Oke, bener ini frekuensi high pass filternya. Jadi punyanya kita, rangkaian kita itu frekuensinya itu sekitaran, frekuensi cut off-nya itu sekitaran 200. Jadi jika amati gambar gelombangnya, nah ini kan kemarin kita awal, ini frekuensinya mana kok nggak kelihatan. Awal kan 100, ini frekuensinya sekitaran 100 ya. Itu masih kayak apa ya? Kayak masih belum lolos ya kan, masih gelombangnya masih jelek ya kan, masih belum jadi lah. Ini kan input sama output ya kan, beda kan gelombangnya, bagusan yang input. Nah, output ini sedikit kepotong, atau ini kan kelihatan di sini menceng lah. Oke, di frekuensi 200 dia hampir sama ya kan, antara input sama outputnya ini mulai sudah kebentuk ya kan. Oke, frekuensi 300 apa yang terjadi? Nah, di sini kan hampir sama ya kan, tinggi input sama outputnya ini, amplitudenya ini hampir sama ya kan. Nah, di sini nih dilihat gelombangnya, outputnya semakin bagus. Lah itu artinya frekuensinya itu mulai dilolosin. Nah, ini dia mulai dilolosin ya kan, frekuensinya semakin tinggi, frekuensi 500 dia semakin jadi, frekuensi 1000 wah tambah jadi lagi dia. Nah itu untuk high pass filter. Kalau dianalogikan dengan gambar biar kalian nggak bingung juga, saya analogikan, tenang aja, saya analogikan. Oke, di sini saya punya kok ini, sini saya punya ini tangki, kemudian saya punya, saya gambarkan lagi, ini keran. Oke, kemudian saya pilih yang tebal, pilih hitam. Ini ada air, sebentar, ini ada air, Nah, kemudian di sini ada nah di sini kemudian airnya jatuh ya, atau kita isilah, atau dari kerannya ini kita kasih keran juga, kita isikan air, tak pertebal. Ini kita kasih air, ini ada air ya kan, gambarnya gini, ini air ya kan. Nah, air ini kita anggap frekuensinya, nah kan frekuensi punya rangkaian kita itu sekitar 200 Hz.
200 Hz. Oke, bentar. Bentar ya. View. Oke, di sini kita analogikan seperti gini. Kan frekuensi rangkaian kita kan sudah 200 Hz. Itu tinggi dari, itu kita analogikan tinggi dari keran sampai titik bawah tangki ini itu sekitaran itu 200 Hz. Itu kita analogikannya seperti itu. Jadi airnya ini bakalan keluar nggak kalau dia kurang dari 200, otomatis tidak bakalan keluar dong airnya ini ya, karena masih kurang dari 200. Nah, kalau airnya ini sudah lebih dari 200, maka dia bakalan keluar. Jadi airnya kalau sudah 200 kan jadi sekitaran segini ya, tahu sudah mendekati sinilah ya. Sudah 200 kan sudah mendekati sini nih. Nah, ini sudah 200 Hz. Nah, barulah airnya bisa keluar atau frekuensinya baru dilolosin. Nah, jadi jika kalian mengisi atau frekuensinya ini semakin tinggi, ya di sini nih semakin tinggi. Ini misal di sini nih sekitar berapa tadi? Punya kita gelombangnya bagus. Nah, 1000. Di sini 1 kilo Hz. 1 kHz, maka dia semakin bagus dong. Nah, kalau di hukum hukum fisika ya, fisika atau kimia, jika tekanan semakin besar, maka keluarannya semakin panjang, ya kan? Ya kan? Kalau 200 kan ya paling cuma segini keluarannya. Cuma di area sini, ya kan? Ini kalau 200 kan area sini. Ya kan? Tapi kalau dia sudah 1000 kHz, dia semakin tinggi dong, semakin tinggi kan? Keluarannya mungkin bisa sampai di sini tuh 1000. Ya kan? Karena tekanannya, pressure-nya ini dia tinggi, makanya keluarannya semakin tinggi. Oke. Oke, untuk penjelasannya materinya kan sampai sini aja untuk elektronika analog. Jadi kalian paham kan untuk mengisi analisa datanya. Nanti saya sisipkan di bawahnya deskripsi, nanti ada link Google Drive, kalian bisa download. Isi analisa datanya itu isinya apa aja, biar kalian itu nggak bingung, dan biar semuanya itu bisa tertata juga. Oke. Jika ada pertanyaan bisa tanya lewat WA atau apa, atau email, ya kan. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang jelas, saya minta maaf. Oke, ini saya upload di YouTube saya, nanti subscribe ya. Oke, terima kasih.